Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Apmeds, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang obstetri dan ginekologi, khususnya tentang fisiologi kehamilan. Adapun beberapa learning outcomes kita kali ini yaitu teman Apmeds mampu mereview kembali fase menstruasi, mengetahui konsep kehamilan, memahami dan menginterpretasi status obstetrik, mengetahui tanda kehamilan, memahami peristiwa hormonal fisiologis dalam kehamilan, dan mampu menafsirkan usia kehamilan. Nah, bahasan kita hari ini yaitu tentang review fase menstruasi, definisi kehamilan, interpretasi status obstetri, tanda-tanda kehamilan, hormon kehamilan, dan juga penafsiran usia kehamilan. Oke, bahasan paling pertama yaitu tentang fase menstruasi. Nah, fase menstruasi itu ada 3 fase. Pertama, fase folikular, kedua ada fase ovulasi, ketiga ada fase luteal. Pada fase folikular itu khas sesuai dengan namanya, dia FSH atau follicle stimulating hormonnya itu meningkat sehingga dia memancing pematangan folikel, juga memancing peningkatan estrogen. Sehingga hal ini menyebabkan mukus serviks yang menjadi encer dan endometrium menebal. Kemudian dia masuk ke fase ovulasi nih. Fase ovulasi sesuai dengan fase sebelumnya tadi kan estrogen meningkat tuh. Sehingga hipotalamus melepaskan GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Nah, ini menyebabkan LH dan juga FSH meningkat sehingga terjadilah pelepasan ovum dari folikel yang tadi itu. Nah, masuklah ke fase luteal. Pada fase luteal, folikel sisa ini akan berubah menjadi korpus luteum. Korpus yang berwarna kekuningan seperti pada gambar di samping. Nih agak kekuningan ya. Nah, ini biasanya progesteronnya meningkat dan juga estrogen meningkatnya sedikit, nggak sebanyak progesteron. Fungsinya apa? Ini untuk mempertahankan ketebalan uterus, sehingga endometrium itu lebih siap untuk menerima pembuahan. Oke, itu tadi reviewnya ya. Sebelum kita masuk ke kehamilannya, kita perlu paham dulu kehamilan itu apa. Itu adalah masa yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Nah, hamil normal itu biasanya 280 hari, alias 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Dia dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester 1 mulai dari 0 sampai 13 minggu, kemudian trimester 2 mulai dari 14 sampai 27 minggu, sampai trimester 3 di minggu ke 28 sampai 40 minggu. Nah, kita penting nih buat ngerti status obstetrik. Kenapa? Karena semua pasien obsgin akan diberikan simbol, yaitu status obstetrik dengan singkatan GPA. Nah, jadi umumnya kita harus paham GPA ini apa. Nah, ini adalah status obstetrik dari ibu hamil. Jadi semua pasien obsgin biasanya diberikan status obstetrik biar kita memudahkan dokter untuk memahami bahwa ini ibu hamil atau tidak dan seterusnya. G ini artinya adalah gravida atau sedang hamil. Kemudian P adalah para, yaitu pernah melahirkan bayi viable atau yang hidup. Nah, P ini biasanya ada cabangnya lagi kalau detail ya, ada A dan P. A ini aterem atau jumlah kelahirannya cukup bulan, sedangkan P ini preterm, yaitu jumlah kelahirannya preterm atau kurang bulan. Kemudian tadi kan JPA. Nah, A yang terakhir adalah abortus. Jadi ini dia ada riwayat pernah terhenti kehamilan nggak sebelum bayinya viable untuk hidup. Kemudian kalau lengkap lagi lebih bagus GPAH nih. H-nya adalah jumlah anak yang hidup. Jadi walaupun dia lahir bayi viable tanpa abortus, belum tentu sekarang masih hidup. Nah, biasanya dilengkapi dengan di bagian simbol H ini. Nah, ini A dan P ini optional ya. Jadi dua angka setelah P ini adalah penjabaran dari P alias terdiri dari A dan P, aterem dan preterm. Maksudnya gimana sih itu, Kak? Bingung nih. Oke, kita lihat contoh status obstetrik ya. Nih ada G3, P1, 1, A02.
Mulai dari G3 dulu. G3 ini maksudnya dia sedang hamil ketiga. Kemudian P1 yang pertama itu menjabarkan bahwa dia pernah melahirkan anak aterem 1 kali. Kemudian P1 yang selanjutnya alias yang kedua itu menjabarkan bahwa dia pernah melahirkan anak preterm 1 kali. Kemudian A0 itu maksudnya dia tidak pernah abortus. Dan yang terakhir, 2 ini maksudnya anak hidupnya ada 2 orang. Oke, jadi cara penggunaan status obstetri itu ada beberapa macam, yaitu sistem GPA, sistem GPAH, dan juga sistem GPPAH. Yang pertama dulu, ini yang paling sering digunakan nih, G1, P0, A0 contohnya. Berarti dia sedang hamil pertama dan belum pernah melahirkan bayi viable ataupun abortus. Sedangkan sistem GPAH, contoh ya, G2, P1, A01. Berarti dia sedang hamil kedua dan dia sudah pernah melahirkan bayi viable 1 kali. Kemudian dia juga belum pernah abortus dan anak hidup saat ini ada 1 orang. Kemudian yang terakhir nih yang paling ribet yaitu sistem GPA-PAH. Contohnya G1 P00A00. Dia sedang hamil pertama, belum pernah melahirkan bayi aterem, dan belum pernah melahirkan bayi preterem, dan belum pernah abortus, dan juga anak hidup tidak ada, karena ini hamil pertama. Ingat, 2 angka setelah P adalah penjabaran dari P, alias terdiri dari aterem dan preterem. Jadi jangan bingung ya kalau angkanya ada 2 kayak gini, P1 dan 1. Oke, kita lanjut nih ke tanda perubahan fisiologis ketika orang hamil. Ada tanda apa aja sih? Pertama ada tanda Chadwick. Dia perubahan warna vulva, vagina, dan serviks menjadi kebiruan atau keunguan. Kemudian ada tanda Goodell. Dia ada perubahan konsistensi serviks nih. Kemudian ada tanda Hegar, biasanya itu ditemukan pada minggu ke-6 dan 10. Nah, itu maksudnya dia ada perunakan di bagian ismus serviks, segmen bawah rahim. Ada juga tanda Piska-Cek pada minggu ke-8 dan 10. Nah, ini maksudnya pertumbuhan uterus itu tidak simetris. Itu namanya tanda Piska-Cek. Kemudian ada tanda Braxton-Hicks alias His palsu. Jadi dia ada peregangan miometrium menyebabkan rasa seperti His, tapi dia tidak teratur dan munculnya tidak tentu. Kemudian ada kloasma gravidarum, ini maksudnya dia hiperpigmentasi kulit, dominan pada bagian puting susu. Kemudian ada stria gravidarum juga. Nah, ini dia ada stria di bagian daerah perut. Bahkan kadang ada juga hiperpigmentasi di bagian perut, tergantung dari ibu hamilnya sendiri. Nah, kehamilan itu ada yang namanya tanda pasti hamil dan tanda tidak pasti hamil. Kalau tanda pasti hamil itu udah jelas dia terdengar DJJ alias denyut jantung janin. Biasanya bisa didengarkan lewat Doppler jika usianya lebih dari 12 minggu dan bisa menggunakan stetoskop jika lebih dari 18 minggu. Kemudian selain DJJ ada teraba janin nih. Ini baru mudah diraba jika usia kehamilan sudah lebih dari 20 minggu alias di trimester 2. Atau di USG ternyata terlihat janin nih. Sama gerakan janin terasa pertama kali alias quickening namanya nih. Nah, pada primigravida atau orang yang baru hamil pertama kali biasanya pada usia kehamilan lebih dari 18 minggu. Sedangkan pada multigravida, orang yang udah beberapa kali hamil, itu baru terasa quickeningnya pada usia kehamilan lebih dari 16 minggu. Selain tanda pasti hamil, juga ada namanya tanda tidak pasti hamil. Lewat apa? Lewat beta HCG alias Human Chorionic Gonadotropin. Jadi beta HCG meningkat itu belum tentu hamil, tapi memang menjadi salah satu tanda tidak pasti kehamilan. Kemudian ada mual muntah berlebihan, perubahan besar payudara, dan perubahan warna kulit seperti kloasma gravidarum yang tadi hiperpigmentasi. Warna areola jadi lebih gelap, ada striae gravidarum di bagian perut, bahkan ada linea nigra. Nah, ini ada grafik hormon beta HCG. Ini puncaknya peningkatan beta HCG.
Biasanya pada early pregnancy atau awal kehamilan. Fungsi beta HCG buat apa sih? Yang pertama, untuk merangsang proses diferensiasi trofoblas. Yang kedua, untuk menunjang diagnosis kehamilan. Dan yang ketiga, untuk mempertahankan korpus luteum. Nah, beta HCG biasanya dia positif dimulai dari awal kehamilan sampai 2 minggu. Puncaknya itu paling tinggi ketika usia 10 minggu. Setelah usia 10 minggu, dia akan mulai turun dan cenderung negatif pada usia kehamilan 18 minggu dan seterusnya. Apabila diambil terlalu awal, kurang dari 6 minggu, boleh diulang kembali seminggu kemudian untuk bisa meyakinkan bahwa memang beta HCG-nya meningkat. Kemudian dia juga hormon yang menyebabkan mual muntah. Jadi si beta HCG ini nih yang menyebabkan biasanya pada awal kehamilan itu ibu hamil sering mual muntah karena efek dari hormon beta HCG yang sering tinggi pada awal kehamilan. Nah, bisa jadi dia menjadi false negatif atau false positif. Kapan sih false negatif? Biasanya kalau misal terlalu dini, kurang dari 6 minggu. Makanya tadi disarankan jika mengambilnya pada kurang dari 6 minggu, maka kita ulang 1 minggu kemudian. Kemudian bisa juga karena diambil terlalu lama, lebih dari 18 minggu. Ya udah jelas dia biasanya sudah cenderung negatif. Kemudian kasus false positif gimana pada mola hidatidosa atau menjelang menopause atau proteinuria masif. Kemudian penting buat kita tahu nih tafsiran persalinan tuh kayak gimana. Nah, itu berdasarkan kita lihat HPHT-nya dulu sama TFU dan juga USG. Jadi bisa lihat dari beberapa hal. Nah, mulai dari HPHT itu adalah hari pertama haid terakhir. Jadi bukan hari terakhir ya, tapi hari pertama gitu. Bisa dihitung rumusnya lewat rumus Nigel atau rumus Parik. Untuk rumus Nigel, bulan itu dikurangi 3 khusus pada April sampai Desember. Jika bulan Januari, Februari, dan Maret, maka bulan ditambahkan 9. Khusus untuk tanggal itu ditambahkan 7, kemudian tahun mengikuti plus 1 atau tetap. Pada rumus Parik, itu cukup tanggal ditambah dengan lama siklus yang dikurangi 21 hari. Kemudian bulannya sama-sama ditambahkan 9 dan tahun mengikuti plus 1 atau tetap. Nah, untuk TFU atau tinggi fundus uteri, itu penting untuk melihat usia kehamilan biasanya. Nah, untuk melihat TFU, gampangnya itu kita berpatokan dengan umbilikus. Jadi, kita lihat ya di gambar sini, umbilikus ini di titik usia kehamilan 20 minggu nih. Jadi patokannya jika dia di bawah umbilikus, maka dia terpaut 2 minggu untuk 2 jari. Jadi, kalau semisal dikatakan 2 jari di bawah umbilikus, di sekitar sini berarti usia kehamilannya adalah 18 minggu. Jika 4 jari di bawah umbilikus, maka usia kehamilannya adalah 16. Jadi, jarak usia kehamilan pada di bawah umbilikus itu jaraknya adalah 2 jari sama dengan 2 minggu. Sedangkan jika di atas umbilikus, jaraknya itu hanya per 1 jari. Jadi 1 jari itu artinya adalah terpaut usia kehamilan 2 minggu. Oke, bisa juga dihitung dengan sentimeter McDonald's. Nah, kalau semisal dalam bulan, maka TFU-nya ini dikalikan 2/7. Tapi kalau dalam minggu, dia TFU-nya dikalikan 8/7. Nah, selain dari TFU, kita juga bisa melihat lewat USG nih. Kita bisa melihat berpatokan dengan sak diameter atau diameter kantongnya. Itu pada usia 5-7 minggu. Atau CRL-nya. CRL apa? Crown Ram Length. Jadi itu bisa diukur pada 8-12 minggu. Kemudian ada juga dihitung lewat biparietal distance. Itu bisa diukur pada 13-28 minggu atau trimester 2 nih. Sama femur length, itu pada usia 29-40 minggu atau trimester 3. Nah, ini akurat ya biasanya berdasarkan USG. Oke, itu tadi kita membahas masalah fisiologi kehamilan yang perlu diketahui sebelum kita membahas lebih jauh tentang obsgin atau obstetri dan ginekologi.
Nah, sekarang kita review dulu ya. Jadi, tadi fase menstruasi itu terdiri dari 3 fase, yaitu fase folikuler, fase ovulasi, dan juga fase luteal. Nah, jangan lupa definisi kehamilan itu terjadi peristiwa konsepsi hingga kelahiran. Dia dibagi menjadi 3 trimester. Trimester 1 itu mulai dari 0 sampai 13 minggu, trimester 2 mulai dari 14 sampai 27 minggu, dan juga trimester 3 mulai dari 28 sampai 40 minggu. Kemudian interpretasi status obstetri itu ada status GPAH. Nah, G itu untuk gravida atau kehamilan yang keberapa, P itu untuk para atau kelahiran bayi viable, bisa aterem, bisa preterem. Kemudian ada A untuk abortus, berapa kali orang ini pernah abortus atau dia tidak pernah sama sekali abortus, berarti dia A0. Kemudian yang terakhir itu ada H, yaitu jumlah anak yang hidup setelah dilahirkan atau hidup sampai saat ini. Nah, jangan lupa tanda-tanda kehamilan itu ada yang tanda pasti kehamilan. Contohnya apa tadi? Kalau kita dengar DJJ-nya, terus ada quickening atau gerakan bayi, bayinya teraba. Nah, itu udah pasti kehamilan. Tanda-tanda tidak pasti kehamilan apa? Salah satunya peningkatan beta HCG, terus ada stria gravidarum, dan seterusnya. Jangan lupa kita lihat tanda perubahan fisiologis, seperti tanda Chadwick dan tanda-tanda lainnya. Selanjutnya ada hormon penanda kehamilan. Jangan lupa, ini penting nih, beta HCG. Bisa jadi false positif, bisa jadi false negatif. Jadi belum tentu kalau peningkatan beta HCG udah pasti nih orang hamil. Belum tentu ya. Ada beberapa faktor tertentu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jangan lupa juga cara penafsiran usia kehamilan. Bisa melalui HPHT, yang tadi ada rumus Nigel dan Parik. Kemudian ada juga berdasarkan mengukur TFU atau tinggi fundus uteri. Dan yang terakhir yang udah pasti akurat yaitu USG. Oke, itu tadi kita sudah review ya. Sekarang kita kuis ya. Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, pertanyaan di soal ini, apakah parameter USG yang tepat untuk menilai usia kehamilan wanita tersebut? Nah, wanita 20 tahun G1P0A0 melakukan pemeriksaan kehamilan. Kehamilan saat ini diperkirakan berusia 10-11 minggu. Pasien tidak ingat HPHT dengan tepat. Jadi kira-kira parameter USG yang tepat apa ya? Di usia 10-11 minggu. Oke, jawabannya adalah crown rump length atau CRL. Karena dia usianya diperkirakan 10-11 minggu. Sedangkan CRL ini itu bisa dilihat pada usia 8-12 minggu. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman UpMaths. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.